Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henerliza dari kelas PAI 4 dengan NIM 2020202116 akan menjelaskan materi kuliah tentang Al-Quran dan Hadis, yaitu materi yang pertama surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan surah Al-Ma'un. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surah Al-Fatihah. Kandungan dalam surah Al-Fatihah ini sangat jelas, yakni nilai religius, sehingga segala sesuatu itu kita awali dengan menyebut nama Allah. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, dan penyayang. Hadis yang terkait dalam surah Al-Fatihah yaitu surat Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, yaitu induk Quran, Ummul Kitab dan Ashabul Matsani, karena Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu dalam surah-surah yang lain. Di dalam Al-Quran, surah ini juga mengandung inti sari 3 macam tauhid. Di dalam panggalan ayat Rabbal Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan, seperti mencipta, memberi rezeki, dan selain sebagainya. Selanjutnya Quran surah Al-Falaq, yaitu kandungan surah Al-Falaq ini mengandung isti'azah, permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah, dalam memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan sifatnya Rabbul Falaq. Hadis yang terkait dalam surah Al-Falaq ini yaitu hadis riwayat Ahmad ibnu Humaizah, yaitu, wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kamu tidur dan bangun. Tidaklah seorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Falaq ini yaitu menjauhi hal yang berhubungan dengan sihir. Surah Al-Kafirun, yaitu surah yang ketiga, berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembah dan ibadah kaum muslimin dan seorang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama yang bertentangan dengan Islam. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas keajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat, dengan tujuan apapun. Hadis terkait surah Al-Kafirun yaitu hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la, yaitu Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran, dan Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Beliau Rasulullah SAW membaca kedua surat itu dalam 2 rakaat fajar. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Kafirun yaitu perilaku terpuji yang mencerminkan dalam surah Al-Kafirun, yang harus ditumbuhkan sesuai dengan kandungan surah dan sebagai berikut. Saling menghargai perbedaan antara agama,
dalam beribadah dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu surah Al-Ma'un dengan 7 ayat. Kandungan surah Al-Ma'un yaitu Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama, Allah menjelaskan sebagai sebagian dari sifat-sifat yang mendustakan agama adalah menolak, membentak anak yatim, datang untuk memohon belah kasihan demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri yang paling besar derajat dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai Allah. Hadis yang terkait dalam surah Al-Ma'un ini yaitu dari Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659, yaitu dari Sahla bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta agak merenggang keduanya. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Ma'un, yaitu menghindar perbuatan riya seperti menontonkan perbuatan baik, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Materi yang kedua yaitu Al-Quran surah Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin. Dalam surat ini terdapat beberapa kandungan. Yang pertama menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Materi yang ketiga yaitu tentang Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, dan An-Nisa ayat 146. Baik, di sini Al-Quran yang pertama yaitu surah Al-Mujadalah yang menjelaskan kandungan adab penuntut ilmu dalam majelis. Kandungan surah ini penting sekali untuk orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kemudian yaitu kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 ini mengingatkan bahwa manusia tidak bisa menandingi dan lari dari kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga yaitu kandungan surah An-Nisa ayat 8 mengajarkan kita agar memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan waris, anak yatim, dan orang yang miskin. Yaitu yang ketiga An-Nisa yang keempat ayat 146 dengan surah ayat dan surah An-Nisa, yakni mengajarkan kita semua untuk ikhlas dalam beramal atau beribadah dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau riya. Jika tidak kita selalu ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan memberikan pahala diri, akan menyelimuti oleh kedamaian dan ketentraman. Materi yang keempat yaitu surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Anfal, dan surah Al-Ahqaf ayat 13,
yaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 53 menjelaskan sebagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sabar dan sholat ketika diberi Allah cobaan, maka bersabarlah dan perbanyaklah sholat sebagai mengingat Allah. Yaitu surah yang kedua yaitu Al-Imran ayat 134 menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, berinfak dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun tengah keterbatasan. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Anfal ayat 27 menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasulullah, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka. Yang surah keempat yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan kepada seorang yang telah berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan dia beristiqomah dan tidak ada kekhawatiran pada apa yang mereka hadapi, maka mereka adalah penghuni surga. Baik, materi yang kelima yaitu surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra, An-Nahl ayat 114, Al-Mujadalah ayat 90 sampai 91. Baik, di sini kita membahas materi yang kelima yaitu Al-Furqan ayat 63 mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus dan tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Kandungan surah Al-Furqan ayat 63 salah satunya hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Hadis terkait dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini yaitu diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu melihat seorang budak berjalan dengan sombong. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Furqan ini ayat 63 ini salah satunya itu menjadi pribadi yang rendah hati dan tawadu, tidak memandang orang lain hina, tidak mengagung-agungkan diri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu materi yang kedua dalam materi 5 ini yaitu surah Al-Isra ayat 27 yaitu menjelaskan melarang berperilaku boros atau mubazir. Hadis yang terkait dalam surah Al-Isra ayat 27 ini ialah hadis riwayat Muslim berperilaku yang mencerminkan surah Al-Isra ayat 27 yang tidak bersikap boros, baik mubazir terhadap waktu, harta, bicara, makan, dan lain sebagainya. Hemat dalam mengeluarkan zakat harta, tidak menuruti bujukan hawa nafsu setan, tidak menggunakan harta untuk maksiat, dan hemat dalam menggunakan air. Materi yang ketiga dari materi yang kelima ini An-Nahl ayat 114 yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal, baik itu dalam surah An-Nahl ayat 94 ini ada hadis yang terkait dalam surah ini.
yaitu hadis riwayat At-Tabrani dari Al-Aswad bin Sari. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nahl ayat 114, yaitu makan dan minumlah dari makanan yang halal, jauhilah makanan yang haram, dan mensyukuri atas semua nikmat Allah berikan, dan mengajarkan semua perintah Allah dan jauhi larangannya. Kandungan surah Al-Maidah ayat 90, yaitu salah satunya seluruh manusia terutama orang yang beriman diwajibkan menjauhi perbuatan dari syaitan. Sedangkan kandungan surah Al-Maidah ayat 91, salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala perbuatan-perbuatan yang setan. Hadis yang terkait dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini ialah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia telah mengatakan bahwa tatkala Rasulullah SAW sampai di Madinah, para penduduknya terbiasa dengan minum khamr dan permainan judi. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, jauhi semua perilaku yang tercela, terutama minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, mencegah adanya perpecahan permusuhan sesama umat Islam, dan tidak lupa untuk selalu mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, yaitu yang pertama Az-Zumar ayat 53 secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan iman dan juga mengingatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang materi yang kedua yaitu An-Najm ayat 39 sampai 42 memiliki kandungan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha keras, dan setiap usaha itu hendaknya diawali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga surah Al-Maun ayat Al-Imran ayat 53 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmatnya Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah, suka berdekatan dengan beliau. Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan. Bahkan musyawarah ini syura menjadi prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Yang ketiga, keempat yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, sehingga Allah kehidupan tidak berbeda kasta. Semua umat Islam akan selama setara di sisi Allah. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai pemateri mata kuliah Al-Quran Hadis, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.